Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan rangkaian rencana pembelajaran atau RPP mata kuliah pembelajaran mikro yang didoseni oleh Ibu Ulyawati dan anggotanya ada Siti Hadibah Kamilia, ada Salma, Aldina Rabandani, dan Rienelda Depida Esa Salsabila. Selanjutnya, di slide kedua yaitu modul pembelajaran Bahasa Indonesia tahun ajaran 2025-2026. Nah, di sini kita menggunakan kurikulum Merdeka yang disusun oleh Aldina Ramadhani, Siti Hadibah, Rienelda, dan Salma. Kemudian nama sekolahnya ada SD Ibnu Umar. Mata pelajaran yang kita ambil yaitu Bahasa Indonesia fase atau kelasnya A1 semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Selanjutnya ada informasi umum meliputi ada identitas modul. Yang pertama nama kelompok ada Aldina, Siti, Rienelda, dan Salma. Kemudian nama sekolahnya yaitu SD Ibnu Umar. Tahun ajarannya 2025-2026, jenjang sekolahnya sekolah dasar atau MI, kemudian mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, dan fase atau kelasnya A1 semester ganjil. Kemudian jumlah siswanya ada 18 siswa, materi pokoknya yaitu bab 3 tentang awas kuman, alokasinya per 35 menit. Kemudian ada capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran itu pada akhir fase A, di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk berbahasa, berkomunikasi, dan bernalar kepada teman sebaya maupun dengan orang dewasa yang ada di sekitar lingkungan ataupun tentang diri. Kemudian berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam dan sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada cakupan elemen yang meliputi tentang menyimak, membaca, dan memeriksa, kemudian berbicara dan mempresentasikan, kemudian menulis. Selanjutnya ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong maupun berkebinekaan. Kemudian ada 8 profil lulusan. Nah, di sini yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini itu individu harus memiliki keyakinan yang teguh akan keberadaan Tuhan. Kemudian kewargaan. Nah, di sini individu juga harus memiliki rasa cinta tanah air, mentaati aturan, norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan memiliki juga kepedulian, tanggung jawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait berkelanjutan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, penalaran kritis. Nah, di sini juga individu harus bisa berpikir secara logis, analisis, maupun reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada kreativitas. Nah, di sini juga individu harus bisa berpikir secara inovatif, fleksibel, maupun orisinal. Kemudian ada kolaborasi. Nah, di sini individu juga harus mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada kemandirian. Nah, di sini juga mampu untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas. Kemudian ada kesehatan. Nah, di sini juga individu harus memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental maupun fisik. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, ini penting karena kemampuan komunikasi antar pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian bisa berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi.
Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, di sini ada sarana prasarana kita mengambil dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2023 Bahasa Indonesia tentang Aku Bisa edisi revisi. Kemudian ada kartu bergambar, ada alat tulis dan alat warna, kemudian buku-buku bacaan fiksi dan non-fiksi bertema kebersihan dan kesehatan ya, yang sesuai dengan tadi awas kuman, kemudian lembar kerja peserta didik, laptop, handphone, LCD proyektor. Kemudian harus ada asesmen, karena asesmen ini bisa secara individu maupun kelompok, secara tertulis ataupun pengetahuan, wawancara ataupun praktik. Kemudian unit kegiatannya bisa dengan individu atau kelompok. Kemudian persiapan pembelajarannya yaitu menyiapkan materi bahan ajar, menyiapkan lembar kerja siswa, dan menentukan metode pembelajaran. Kemudian ada target peserta didik, di mana peserta didik ini reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat maupun mencapai keterampilan berpikir tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian ada model pembelajaran, dengan model pembelajarannya secara tatap muka. Kemudian metode pembelajarannya dengan kita menggunakan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Slide pertama yaitu materi selanjutnya komponen inti. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu menyimak dan menanggapi bacaan tentang cara menjaga kebersihan diri. Peserta didik dapat membaca dan menulis suku kata yang diawali dengan huruf K. Yang kedua, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yaitu, jika musim hujan, apa yang harus kalian lakukan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri? Lalu yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1. Pendahuluannya, waktunya 15 menit. Yang pertama, ice breaking. Di sini guru akan menyapa siswa dan menanyakan kabar mereka. Lalu, guru mengajak siswa berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua, persepsi. Guru bertanya, siapa yang tahu apa itu kuman? Lalu, guru memancing minat siswa dengan memperhatikan gambar kuman dan bertanya tentang bahayanya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenal cerita tentang kebersihan, memahami kata kuman, dan menyebutkan kata serta binatang yang diawali dengan huruf K. Slide kedua, kegiatan inti. Waktunya 90 menit. Yang pertama, mindful learning, yaitu fokus dan kesadaran penuh. Membaca cerita awas kuman berdurasi 30 menit, lalu guru memperlihatkan cerita bergambar awas kuman dan membacakannya dengan ekspresi yang menarik. Yang kedua, siswa diminta menjelaskan apa yang mereka pahami dari cerita tersebut. Lalu, kata kuman dan huruf K. Durasi 20 menit. Yang ketiga, guru mengajak siswa menyebutkan kata kuman dan mengeja hurufnya. Yang terakhir, siswa menirukan dan menuliskan kata tersebut di buku mereka. Yang kedua, joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama, kegiatan tebak kata dengan huruf K berdurasi 20 menit. Di sini, guru mengajak siswa bermain tebak kata dengan memberikan petunjuk kata yang diawali dengan huruf K. Misalnya kucing, kelinci, dan juga kerbau. Lalu, siswa diminta menyebutkan nama binatang lain yang dimulai dengan huruf K. Yang terakhir, permainan suku kata 20 menit. Guru mengajak siswa mengelompokkan kata berdasarkan suku kata yang diawali dengan huruf K. Lalu, siswa berlomba menemukan sebanyak mungkin kata yang dimulai dengan huruf lain. Yang ketiga, meaningful learning, pembelajaran bermakna.
Di sini kegiatannya menggambar dan mewarnai cerita berdurasi 20 menit. Yang pertama kegiatannya siswa diminta menggambar tentang kebersihan setelah memahami cerita Awas Kuman. Yang kedua, mereka dapat menggambar dan mewarnai binatang atau benda yang diawali dengan huruf K. Yang ketiga, terakhir setelah selesai siswa mempresentasikan hasil gambar mereka. Yang terakhir, kegiatan penutup berdurasi 15 menit. Yang pertama, kegiatan refleksi. Di sini guru menanyakan kepada siswa apa yang kalian pelajari hari ini. Lalu, siswa diminta menyebutkan kata-kata yang diawali dengan huruf K. Slide terakhir, yaitu penilaian. Kedua, penilaian. Guru mengamati kemampuan siswa dalam mengeja kata kuman dan menyebutkan kata-kata lain yang dimulai dengan huruf K. Kedua, guru memberikan pujian kepada siswa yang aktif dan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, tindak lanjut. Di sini guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari 5 kata diawali dengan huruf K di rumah, dan guru meminta siswa menceritakan kembali kepada orang tua tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kuman. Kegiatan terakhir yaitu penutup. Penutup di sini akan dilanjutkan dengan guru menutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama. Selanjutnya adalah asesmen atau penilaian. Yang pertama itu adalah asesmen sikap atau asesmen diagnostik. Nah, dilakukan pada awal pembelajaran oleh guru, supaya guru dapat melihat sikap perilaku peserta didik dalam menjaga hidup bersama di masyarakat pada kehidupan sehari-hari atau civic disposition, seperti sopan santun, percaya diri, dan bertoleransi. Untuk rubrik penilaiannya dapat berisikan kriteria seperti sopan santun, percaya diri, dan toleransi. Kemudian indikator penilaiannya jika sangat baik diberikan poin 4, jika baik diberikan poin 3, dan jika cukup diberikan poin 2, dan jika memang masih kurang dan perlu dikembangkan maka diberikan poin 1. Kemudian yang kedua itu adalah asesmen pengetahuan atau yang disebut dengan asesmen formatif. Ini dilakukan pada saat pertengahan atau proses pembelajaran sedang berlangsung. Penilaian pengetahuan ini bertujuan agar guru mampu melihat pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik dalam kegiatan. Asesmen penilaian yang dapat diberikan dapat berupa tes tertulis maupun tes lisan, seperti contohnya memberikan soal pilihan ganda atau soal uraian dan esai. Kemudian untuk rubrik penilaiannya juga sama pada saat awal tadi asesmen diagnostik meliputi kriteria, kemudian indikator poin 4, 3, 2, dan 1. Dan yang ketiga itu adalah asesmen hasil belajar atau asesmen sumatif. Nah, asesmen ini dilakukan pada saat akhir proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, guru dapat memberikan penilaian ini agar dapat melihat kemampuan peserta didik dalam soft skill-nya, dan rubrik penilaiannya juga masih sama seperti yang dari awal tadi, meliputi kriteria, kemudian indikatornya poin 4 jika baik, jika sangat baik diberikan poin 4, dan kemudian jika baik diberikan poin 3, jika cukup diberikan poin 2, dan perlu dikembangkan diberikan poin 1. Selanjutnya, itu bagian remedial dan pengayaan. Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal. Remedial terdiri atas 2 bagian, remedial karena belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, dan remedial karena belum mencapai capaian pembelajaran. Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Dan untuk pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai kriteria ketuntasan minimal atau mencapai capaian pembelajaran. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik.
direncanakan berdasarkan materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas misalnya. Nah, jadi untuk perbedaan remedial dan pengayaan itu dilihat dari pemahaman peserta didik. Apakah mereka sudah mampu mencapai capaian pembelajaran. Nah, jika peserta didik belum mencapai capaian pembelajaran, belum sesuai, maka akan dilakukan remedial atau tes kembali. Kemudian, untuk pengayaan itu peserta didik yang sudah melampaui capaian pembelajaran, yang artinya peserta didik sudah mampu sesuai dengan capaian pembelajaran dan diberikan materi yang lebih luas dan relevan dengan materi yang sudah dibahas. Kemudian ada refleksi guru dan peserta didik. Untuk refleksi guru, pertama, ketercapaian tujuan pembelajaran. Apakah siswa sudah mampu memahami cerita Awas Kuman dengan baik? Apakah siswa sudah mengenali huruf K? Metode pembelajarannya, apakah metode deep learning ini efektif dalam mencapai atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Apakah siswanya antusias? Dan kendala yang dihadapi, apakah siswa kesulitan dalam memahami materi, apakah durasinya sudah cukup? Itu merupakan refleksi untuk guru. Sekarang refleksi untuk siswa berupa pertanyaan seperti apa yang kamu pelajari hari ini, bagaimana bagian mana yang paling kamu sukai, apakah ada hal yang masih sulit kamu pahami, dan apakah apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut. Dan yang terakhir itu ada refleksi untuk perbaikan pembelajaran, memberikan pendampingan khusus kepada siswa yang masih kesulitan. Dan di sini juga ada LKS, lembar kerja peserta didik, yang nantinya diberikan kepada peserta didik ketika penyampaian materi sudah tersampaikan, maka diberikan tes berupa LKS. Nah, ini sudah dibuat dengan desain yang mencakup materi, kemudian dikombinasikan dengan hewan, juga sudah dibuat semenarik mungkin, yang nantinya akan membuat minat peserta didik mau untuk belajar tinggi. Kemudian bahan ajar yang dipakai itu ada dari teks buku siswa Bahasa Indonesia untuk kelas 1, untuk bahan ajarnya ada. Kemudian glosarium yang dimaksud di sini yaitu berisi istilah-istilah khusus beserta artinya dalam bidang pengetahuan tertentu. Di sini ada banyak glosarium dan saya akan membacakan 2 saja. Contohnya dari glosarium ini, berpikir lantang berarti mengungkapkan proses berpikir dengan lantang agar orang lain dapat belajar dan memperoleh informasi dari proses tersebut. Kemudian, ada buku pengayaan, yaitu adalah buku yang digunakan sebagai penunjang atau pelengkap buku pelajaran utama. Dan juga di sini ada istilah dari fonem, adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Misalnya, H adalah fonem karena membedakan makna kata harus dan arus. Kemudian, dan yang terakhir ini ada fiksi, merupakan cerita rekaan, yaitu seperti cerita roman, novel, dan sebagainya. Itu adalah rangkaian-rangkaian dari glosarium. Dan yang terakhir di sini ada bagian daftar pustaka yang berisikan sumber atau referensi materi yang sudah diambil dari dibuatnya RPP ini, dicantumkan juga sumber-sumber dari artikelnya, dan dicantumkan juga terakhir mengetahui untuk kepala sekolah dan guru kelas 1. Dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penyampaian maupun kata yang terlampir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.